Bukan guru lawan murid, soalnya sempat juga kan waktu itu beli motornya HBY. Oh, yang biru FFA itu? Nah, iya. Di mata Magadir, Mas Didi itu gimana, Dir? Waduh. Dir, kalau gue tanya ini, tentang match paling seru menurut lu selama lu balap main motor apa, Dir? Tanggapan lu tentang Tekno sekarang gimana, Dir? Waduh. Kita masih tidur, dia udah bangun, pagi-pagi udah disentul, ya kan? Jam 6 pagi udah disentul, ya kan? Kita udah tidur, dia masih melek, masih begadangin motor. Jam kerjanya juga udah beda. Mekanik semangat, kru semangat, owner semangat, joki juga semangat. Itu sih kencengnya tinggal nunggu waktu aja. Mekanik Thailand, ya dengan pembalap Thailand, main di aspal Indonesia. Oh, wah, itu sih mimpinya. Itu mimpinya. Pengen motor sendiri, Balap di Thailand. balap ke Thailand. Oke guys, selamat malam. Kita udah sama bos kita nih. Yang lagi viral semingguan ini. Enggak lah. Dengan tag guru lawan murid. Gimana, Dir? Iya, bingung tuh. Lawan Iya. D2M kan pada kaget. Nah, coba gimana, Dir? Sebenarnya, Dir? Nah, kan orang taunya itu kita lawan D2M ya. Nah, tapi itu udah motor orang. Punya, Nah, motor itu lo memang udah dijual, iya, ya? punya bos Ade Brabang, Medan. Jadi, kalau itu masih motor kita, waduh, kita nggak mau deh. Nggak mungkin lah ya. Iya, terus juga kemarin tuh awalnya Om Gondrong. Oh, iya, Germo. iya. Terus? Ini mau sparingan nggak? Hah. Sama siapa? Sama ini motornya Bang Jun D2M. Sempet kaget dong? Iya, sempet kaget. Waduh. Bingung dah ya, sumpah. Nggak enak tuh ya. Ya udah kita tanya owner dulu gimana. Ya udah ya nyeting bareng lah buat ya biar inilah maju sama-sama gitu kan. Jadi ada teman sparingan lah. Iya, Ya, yang penting jangan sampai ada gimana-gimana, Iya, crash, kecot-kecot, enggak lah insya Allah mah. Selalu udah sama-sama tahu kan. Sama-sama mau ngembangin motor Iya, aja iya, lah nih ya. intinya tes mesin lah. Oke, berarti Jadi bukan guru lawan murid, soalnya bukan motor kita. Kita kebetulan di sini ya cuman apa ya, ngurusin aja lah, bantuin lah. Nah, Soalnya kan iya. emang kebetulan yang punya beliau di luar kota, nggak bisa langsung ke sini. Ya udah makanya kita masih dipercaya alhamdulillah buat ngurusin motor ini. motornya. Tapi orang pasti ngiranya Motor motor lu, Dir, iya. padahal Soalnya udah yang enggak. di tag pasti lu kan. Magadir versus ya kan D2M. Ya mungkin orang taunya gitu. Jadi, Dir, lu di yang motor Ade Brabang ini posisi apa? Manajer? Apa emang sebagai owner yang masih ngurusin motor aja? Enggak sih, ya jatuhnya sih ya orang kepercayaan lah. Orang kepercayaan. Ya dipercaya buat manage ini motor. Terus juga kan jadi misalnya rubah-rubah motor apa atau ada yang dibutuhin apa buat motor itu, nah kita yang dipercaya. Udah nih coba di manage lah biar motor itu jalan, bisa disetting, ya bisa bersaing juga. Insya Allah mudah-mudahan gitu kan. Jadi intinya ya bantu ngurusin lah. Oke. Kalau itu ya tetap dipegang sama Om Cie, masih Indra tetap Cie masih. Iya. Oh, oke, Kebetulan masih ya. di Om Cie enggak. Yang motor terakhir dari sana juga soalnya kan. Ya masih dikasih kepercayaan dari owner yang baru nih, masih di Om Cie. Dir, tapi sebenarnya Ade Brabang itu racing team kan, dia bukan bengkel mekanik juga kan? Apa emang bikin motor juga sebenarnya? Tahu kita sih ada bengkel juga di Medan ya. Ini kalau salah misalnya nanti tolong diperbaikin. Setahu kita sih ada bengkel juga, tapi banyak juga bikin motor di bengkel-bengkel lain gitu kan, mainan road race juga. Iya. So kita road race sama drag resmi juga ada. So kita sih motornya banyak. Sempat juga kan waktu itu beli motornya HBY. Oh, yang biru FFA itu? Nah iya pas itu punya punya Ade Brabang yang dulu sempet viral tuh di DW yang di bawah Ebon. Ya, Oh iya, 402 itu Ade punya, Brabang kan iya dulu punya ya? Ade Brabang. Itu motor di mana sekarang, Dir? Masih Di Medan. Oh, Iya, kemarin udah sih- pakai balap juga? Kemarin sih nanya-nanya belum dipakai balap, beli terus ya udah cuma setting Lagi masih belum parkir di aktif garasi lagi. aja. Iya.
Tapi emang banyak motornya, setahu kita sih emang banyak banyak ya? motornya, motor balapnya banyak. Bikin ya di mana-mana di kebanyakan sih di daerah Jawa ya. Iya, Setahu kita sih ngobrol-ngobrol sama ownernya. Kalau mungkin ada tambahan nanti bisa di komen. Iya. Soalnya detailnya kita kurang Iya. paham. Tapi emang seru sih kayaknya Medan nih Dir. Gue tuh pengen ngeliat liaran sana juga kayak seru ya. Iya, pengen Kilo-kilonya iya, gitu. iya. Lu udah pernah Dir nonton Medan gitu? Secara langsung belum pernah. Ke Medan aja juga belum pernah kan. Oh iya. Oh terus. Biarpun kita orang Sumatera tapi belum pernah ke Medan. Hmm. Nah, kalau lihat balap Medan sih seru kayaknya sampai 1 kilo kan. 1 kilo, Di sini iya. udah nggak ada. Udah nggak ada sini. Di ya Jakarta udah Antasari nggak ada. serem. Iya, Antasari ya udah beda ini. Beda dunia. Iya, di Medan sampai ban kecil loh, masih Iya. kayak dulu Iya, gitu kan. iya. Ban kecil, buntungan aja juga Pada main sekilo juga itu Pada pada main ya. sekilo juga. Iya, iya. Nah, itu dia. Wah, mantep sih. Kayak euforianya beda lagi Iya, gitu. iya. Tapi lu untuk ngurusin balap resminya udah juga motor lu? Belum Selama sih, udah belum, ada belum. berapa kali? Oh, belum. Sejauh ini baru motor yang beli sama kita tuh, yang kita jual kan ada 3. Oke. 59 Open, standar bebas, sama 155. Yang 59 Open kemarin udah dikirim ke Medan. Oke. Nah ini nih yang standar bebas masih sama di sini? 155 di sini setahun tuh nggak aktif kan. Udah pas beli kita setting, udah tuh dititip sana dulu Mas, ya udah. Nah ini kebetulan ngubungin lagi, pengen cobain deh dimainin liaran di Jakarta di sana. Terus yang 59 Open juga dalam waktu dekat ini mau dikirim juga balik ke Jakarta buat disetting juga, nggak tahu udah pokoknya mau disetting itu buat Seru ini resmi, berarti. buat liaran nggak tahu dah. Kita sih tergantung owner aja deh. Iya, iya. Terus ini motor yang standar bebas ini Dir, yang tadi lu cerita yang dipakai main lawan Tekno pas IDW ya? Pas Adit Koko lawan Dila kan? Jadi kan waktu itu pas main sama Tekno itu kita nyiapin dua motor 59 Open. Kan main sama Tekno waktu itu di IDW main 59 Open kan. Ada 2. Nah, ini motornya akhirnya 1 jadi standar bebas. Yang satu 59 Open tetap. Jadi daripada 59 Open dua-duanya, ya udah deh coba bikin standar bebas. Waktu itu juga kebetulan pas kita ngejual tuh masih keadaan 59 Open kan. Kita ngejualnya spek standar bebas. Ya udah deh kita rakit dulu, kita ini segala macam. Udah kata ownernya udah nggak apa-apa disiapin dulu aja. Udah jadi speknya sekarang standar bebas. Soalnya kan kelas rame juga standar bebas. Iyalah, kan. Malah paling rame. Iya, itu dia. Paling rame bukan. Kalau di Ya semua biarpun sekarang ditemplokin. udah pada punya 59 Open kayaknya sih udah nggak asing lah 59 Open. Hampir semua bengkel kayaknya punya deh. Tapi tetap permainannya standar bebas. Iya, ramenya standar bebas. San Mori juga gitu ya sebenarnya. Mesin standar bebas tapi beda karbu Iya, sama San Mori Pro tuh, ya kan? beda membran. Iya, boleh V-Force dia. Iya, karbu boleh bebas, Karbu tapi 38 bloknya gitu. tetap standar, nggak Iya, boleh sambungan. non-sambungan, Iya. benar-benar. Seru sih. Seru. Terus lu kemarin ada arisan Aji Putra, tertarik dong buat ikut San Mori Pro? Nah, kebetulan kelas San Mori Pro kita belum ada nih. Owner yang ini belum ada. Baru ada standar bebas kan. Nah, kalau yang San Mori Pro kita lihat juga waduh udah kenceng-kenceng banget. Kencengnya udah nggak tahu dah udah di luar nurul. Kita juga ini time-nya udah kayak ban kecil standar bebas gitu kan. Sempat keluar lagi time 12.3 ya. Aduh udah pusing. Itu ban gede tapi bisa segitu ya. Motor udah gitu pakai timbangan kan? Pakai timbangan lagi. Iya, kemarin. apalagi non timbangan. Aduh, kita udah makin pusing aja dah lihat kemajuan pesat banget sih kemajuannya. Pesat banget kemajuannya. San Mori standar bebas. Terus juga mungkin 59 Open itu majunya pesat banget sih. Iya. Dir, terus lama menghilang. Terakhir berarti motor lu tuh main sama Tekno ya? Yang sama Aji Dior ya? Enggak, terakhir sama Om Ute kalau nggak salah. Oh, lu masih main lagi sama Om Ute ya? Iya, 59 Open tuh. Oke. Om Ute menang. Sebelum dijual nih motor? Iya, sebelum dijual. Itu terakhir berarti sama Om Itu Ute? terakhir sama Om Ute. Nah, sebelumnya emang sama Bang Haji. Sama Aji Dior. Nah, Berarti total berapa lama vakum tuh dari pakai Om Ute? setahun lah ya? pas lah, kurang lebih setahun pas. Tuh kita lihat kemajuan orang-orang tuh pesat banget. Setahun lo tinggal aja. Iya, ngeri-ngeri ya? udah ngeri-ngeri.
lihat time-nya mau di resmian, mau di liaran, waduh. Iya. Udah majunya tuh udah jauh banget, udah pesat banget. FFA aja sekarang udah main pala 9 semua kan. Iya. Terakhir Tekno 402 base-nya 96. 96. Iya kan, ini Ninja ya, kita ngomong Ninja lah. Iya. Yang kita ikutin banget. Terus juga maju-maju banget. Ya semuanya sih, semua kelas. Iya. Yang 155 aja udah pala 10. Iya, Udah 10-9 tuh, 10-8 aduh. Dulu tuh masih 11-2, udah juara 1. Iya, motor lu Iya, sempat iya, sempat 11-2, 11-1 tuh udah best banget dah. Sekarang udah 10. Majunya kan lumayan tuh. Iya. Dengan regulasi yang sama ya. Iya. Timbangan yang sama tapi majunya bisa pesat. Maju 03 tuh bisa Wah. duit riset 100 juta tuh. Ya, bangun motor satu lagi dia. Benar. Itu udah risetnya udah. Yang mahal sih motor risetnya dah. Iya. Kalau Kalau motor tuh nggak ada apa-apanya ya. Bikin Beli motor 100 sekali juta udah gitu gini ya. sampai bentuk motor nyeting speknya udah spek balap ya Mentah tuh. Iya mentah ya nggak mahal lah maksudnya. Matangin aja Iya tuh yang serem ya. ya paling mahal ya nggak tahu ya paling mahal mungkin 100-an lah. Nggak sama nyeting ya. Nah nyetingnya itu riset segala macem sampai ntar bisa naik spek itu bisa udah dikali berapa udah mau time-nya makin maju ya udah dikali lagi. Ini yang bener-bener jor-joran ya maksudnya ya, yang emang riset bener buat main nggak gitu, berhenti riset terus, gitu iya. risetnya terus-terusan. Wah itu Berat. berat. Dir, jadi lu selama setahun ngapain, Dir? Nah selama setahun itu fokus ini sih usaha sama breeding kucing, lagi seneng. Itu dia tuh, gue lihat. Gue tadi pengen kontenin dia di tempat kucingnya dia. Ketemunya mah di bengkel lagi, emang harus di bengkel ya. Emang harus di bengkel. Kucing tuh apa? Dir, jualan apa kucing? Ya lepas British? adop, British Shorthair British tadi? biasa ternak lah bahasa ininya, ternak juga, bahasa breeding ya? gampangnya breeding atau ternak. Nah lah, terus anaknya itu dilepas adop. Oh. Nah Oke, lagi kalau yang mau beli kucing boleh nih hubungin Mbak Gading. Terus apa usaha lain lagi apa, Dir? Toko masih ada? Toko masih ada, spare part masih, cuman nggak terlalu fokus ya. Sama baju paling baju. Tapi bini sih yang ngejalanin Oh, yang jalanin kalau iya, baju. baju anak. Kita lagi fokusnya di kucing sih, spare part lagi belum. Kalau lu kucingnya. Lagi belum kita urusin lagi. Oke. Tapi lu selama setahun main kucing pun juga masih tetap mantau lah ya. Wah pasti. Motor-motor ini. Nonton terus sih, ada live, ada kayak main di Thailand atau lu ada masih- kalau ada partai seru main gitu. Kadang datang, iya, datang. iya, bener. Kadang dari tribun nonton, kadang langsung di start tuh suka nonton, kadang suka live juga. Oke. Dir, nurunut apa ke belakang lagi. Sebenarnya nama Magadi Racing itu apa sih, Dir? Nama lu kan sebenarnya Rahmat. Magadir itu apa, Dir? Magadir kita kalau arti ininya kurang ini ya, kurang tahu ya arti detailnya apa gitu Magadir. Tapi kalau itu dikasih nama dulu sama adiknya Didi. Namanya Jun? itu bukan. Oh. Ada kakaknya Jun, namanya Ajang. Namanya Abe. Namanya ya dipanggilnya Ajang lah. Dia sering ngeledekin kita gitu, nyanyi sambil Magadir Oh iya, gitu ada lagunya. Iya. Terus keterusan satu bengkel jadi manggilnya Magadir, udah deh. Alah. Akhirnya sampai sekarang sampai bikin nama usaha semuanya Magadir, udah deh. Jadi diterusin aja. Jadi nama panggilan. Padahal nama lu perasaan Rahmat Ilyas, gue jadi Magadir, gimana ceritanya nih? Kita Ternyata itu. iya sejarahnya gitu. Berarti kalau ini harus bayar royalti tuh ya sama adiknya Bos Lagi Didi. tren lu harus bayar ke LMKN lu. Iya. Lagi bayar royalti sekarang. Iya, apa-apa kena sekarang. Gitu dari adiknya Dari Ajang itu ya berarti Bos ya? Didi, iya. Yang ngasih nama, oke. Terus gue mau nanya ini, balik ke match ini lagi besok. Main hari Senin. Hari Senin. Kalau nggak ada Joki, kendala. lu pakai Eza, Mas Didi D2M pakai Bogelece. Bogelece. Ah, Pakai regulasi, bobot segala macam. enggak sih. Standar bebas, non Standar bobot. bebas ya. Oke. Ya buat ini aja sparring partner aja. Ya nyeting bareng lah. Kalau Terus buat pakai lampu enggak lah ya? Enggak lah, enggak. Ya iseng-iseng lah. Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah.
Ya, Yang penting sama-sama motornya tampil lah. itu dia. Yang penting Iya, sih dia bisa sekarang ada ya. hasil. Nanti kan jadi kalau menang tuh kita tahu kekurangan motor masing-masing dong. Iya, benar. Oh, ini kurangnya di sini nih. Oh, ini motor kita masih lemahnya di sini. Jadi kan bisa ketahuan gitu ya, bisa evaluasi lah. Itu yang penting Nggak tuh sama-sama ngeriset. Nah, jadinya itu tuh, dia iya. sama-sama ngeriset. Kalau kalau nggak diadu kan nggak ketahuan. Nggak ketahuan, Kalau iya, setting terus kan nggak Iya. ketahuan. Jadi biasanya tuh lebih cepet kalau kita ada match Sambil terus. match terus, Iya, iya, jadi kan iya. terpacu nih. Mau itu deadline tinggal besok atau berapa hari lagi, mau nggak mau kan dikejar. Mau nggak mau, wah gimana nih caranya biar motor itu, nah udah biar ada apa ya, gregetnya lah. Udah lah sekarang Adrenalinnya coba udah mulai dimainin deh. kerasa nih guys. Udah. Tadi malam motor Mas Didi di sini ya kan. Iya, pas banget. Di ADTZ. Sekarang Kita motor Magadir di sini. Om Adit, Wah. besok santai gak? Lah ini ada Bang Jun kan motornya dipegang sama Bang Jun Bang tuh. Jun, adeknya Mas Didi tuh. Adek Mas Didi sama mekanik juga kan. Nah, udah ngobrol-ngobrol ya, tapi jangan gimana-gimana ya, Dir. Kita santai aja. Iya, Bang Jun, kita juga ini motor karena motor orang aja ini. Kita juga ya cuman ngurusin doang. Ya udah, Iya, kebetulan ownernya juga nggak keberatan kan. Kita udah laporan juga, ya udah nggak apa-apa. Sparingan aja iseng-iseng, ya udah. Biar rame lah. Nanti ya kali aja lah jadi banyak yang Mulai kepancing mulai lagi, iya, iya. pancing lagi, jadi rame lagi lah, biar pada rame lagi. Kalau sekarang sih udah lagi rame San Mori Pro ya. Iya, malah rame itu. Ban kecil ya agak rame, cuman nggak apa ya, belum kelihatan lagi lah motor-motor kelihatan ya. lagi, iya. Masih dia lagi. Yang pemain-pemain dulu siapa ya? Ya kan Banyak termasuk sih Mas Didi harusnya. tuh Bolang ya. Banyak sih kalau di Jakarta Banyak iya. yang main standar bebas gitu. Iya, bener sih. Terus bahas ini Dir, lu selama awal masuk di D2M, gua kan kemarin podcast sama Mas Didi tuh dibilang lu dari SMP bener Dir. Sempet nonton. Iya, lu nonton. Lu Iya, dari SMP tuh, Dir? SMP kelas 3. Gile. Jadi Ngeri banget ya. Terus zaman sekolah pertama tuh punya Satria 2 tak. lu pertamanya Satria 2 tak. Satria 2 tak tuh ya iseng-iseng lah, cuman korek-korek harian, terus nyeting-nyeting. Nah terus seneng, wah kayaknya Ninja enak nih, kebetulan dapat hibahan tuh dari kakak. Oh, Ninja pertama yang lo langgar Iya, tuh? iya itu Biru, hibahan yang rangka orange. Iya, yang Oh, itu yang aku hibahan kali dari Malang abang itu lu. hibahan dari kakak. Oh. Kakak udah ngapa males pakai motor. Udah deh nih buat kita. Udah kita oprek-oprek langsung jadiin buat balap. Zaman-zaman Cikunir, Pamahan, masih sempet ngerasain zaman Kemayoran. Oh, Kemayoran 1,2. Oh iya, main 1,2. Tapi belum pernah main. Oh, nyeting doang. Iya, waktu nyeting itu. doang. Oke. Pas lagi nyeting mau main, nyata tutup. Tracknya nggak bisa. Udah tuh mundur ke 800. Iya, Langsung mulai mundur era kita 800 itu, tuh. Karena tracknya lebih banyak lah 800. Iya, mau di mana-mana ya. Iya. Matraman ya. Bener. Banyak, iya. Lebih banyak lah dibanding sekilo sampai 1 kilo 200. Paling kan dulu Kemayoran sama Gatsu ya. Iya. Yang Gatsu ini. juga bingung Sama sih Permata turunan Hijau tuh ya. Oh, Bonas. Iya, ATDB Kebun ya? Nanas. Iya, 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 iya. Paling situ doang kan. Yang lainnya cuma nanggung tracknya 800. Iya. Kesininya turun gope. Gope udah gak main motor tuh gue. Emang seru main-main panjang gitu sih ya. Pokoknya kita sekarang ngelihat motor sekilo kan seru banget, Dit. Iya, iya. Ya. Iya lihat kayak di main-main kilo gitu kayak di Medan kan. Wah, Iya. kayaknya tuh bener-bener top speed gitu. Gila bener-bener top speed itu Iya. kelihatan banget motor. Nyampainya juga udah gitu agak lama. Suaranya gitu nyampainya gitu Iya. masih agak lama. Masih sempat ngobrol dulu, oh baru nyampe ke depan, baru nyampe depan mata. Kalau gope baru ini kalau udah ngilang aja. Iya. Lebih cepat lah. Waktunya lebih cepat. Terus menurut lu di mata Magadir, Mas Didi itu gimana, Dir? Waduh, beliau termasuk apa ya? Yang kenalin kita balap lah, motor, yang kenalin kita ninja, yang kenalin kita main motor, balap tuh kayak gimana sih? Soalnya kan emang awal-awalnya dari Mas Didi kan, D2M. Ya benar-benar inilah ya dibilang guru kita ya guru. Udah kayak guru, Iya udah kayak guru bapak, ya, emang udah guru, kayak abang tuh ya iya, semuanya.
ya sering sharing-sharing sampai sekarang, sering sharing-sharing. Oh, masih sharing? Masih sering ngobrol kalau ketemu, ya kan. Ya kita bener-bener inget nggak ngelupain lah jasa-jasa beliau gitu. Selama kita main motor, ya banyak suka dukanya lah. Iya. Sampai dulu tuh kita kalau bikin motor, karena masih sekolah ya, belum ada penghasilan, cuman uang jajan tok, itu nabung bikin motor itu sampai hampir 2 tahun. Gila. Iya, bos. Nih nabung ada berapa? 100.000, ada 50.000. Catet ya Dir, iya catet. Nih bos, udah segini dia mau beli apa nih? Beli blok dulu deh. Dulu kan zaman Super Kip tuh 1855 PDK Gold masih ini kan. Masih adanya tuh PDK Gold atau 1878. Kayak Gold belum ada dulu. Belum ada. Masih zaman itu 1878 sama PDK Gold. Udah nih masih ada nih, kebeli akhirnya blok. Udah cukup nih duitnya, terus nyicil lagi, beli knalpot. Kan Bos Yudi juga, nih Dir gua ada knalpot, ntar lu cicil aja. Wah, sampai begitu loh. Sampai kita boleh nyicil, udah kayak keluarga dah ini bikin motornya. Baik banget. Iya, baik banget. Iya. Jarang banget itu, langka banget. Iya. Percaya sama anak sekolah gitu. Terus nggak takut dia lo kabur iya, juga ya. Iya benar, kebetulan ya rumah kita deket, nggak jauh kan. Iya. Kalau pulang sekolah tuh ya mainnya udah ke situ, bengkel sampai malam ya, terus juga lihat trek-trekan sampai pagi gitu ya, pokoknya di bengkel aja, main-mainnya tuh di bengkel aja. Nongkrong seharian bengkel. Iya, nongkrong seharian di bengkel. Kan udah banyak ceritanya lah pokoknya. Iya, bener-bener. Dir, kalau gue tanya ini, perbedaan lu zaman dulu main motor sama sekarang gimana bedanya? Bedanya sih ya teknologi, kalau teknisnya ya. Wah, teknologi berasa banget gitu. Berkembangnya cepet semua banget. Sekarang pakai data. Dari semua aspek gitu. Kalau ini bicara 2 tak aja ya, dari mesin bawah semua udah beda banget. Dari dulu nggak ada resio, sekarang ada resio. Kerkas dulu belum ada stroke, sekarang udah ada stroke, udah ada kerkas gede. Dulu paling ZX kita ya. Iya, setangnya udah beda juga, bahkan sekarang crankcase-nya udah ada yang bilet. Iya, ya kan orang udah pada risetnya ke sana, teknologinya tuh udah maju banget. Pengapian pun juga gitu. Dulu ya pengapian paling DC biasa 1454, sekarang udah E7 Honda pakai racing juga. Iya. Udah teknologinya udah berasa, terus dari segi rangka juga udah bisa bikin rangka. Custom nih. Kalau dulu kan masih cuman bolong-bolong, entengin, potong, udah nggak berani ngerol rangka, nggak berani ngelas rangka, udah pokoknya dulu entengin bolong-bolongin aja. Posisinya masih kayak gitu, masih standar, pendek-pendekinnya tapi knalpot mepet banget gitu, pendek tapi kalau sekarang kan bisa disetting, derajat mesin bisa dinaikin ke atas, jadi miringnya motor pendek tapi knalpotnya masih aman. Wah udah semua teknologinya udah beda banget, rangka udah aluminium, terus juga kaki-kakinya udah pada enteng-enteng, sampai sekarang titanium malah, bukan aluminium lagi. Itu udah pesat banget, semua sektor tuh kayaknya udah terjamah teknologi gitu, sedetail itu. Makanya wajar sekarang kan temnya majunya tuh pesat banget. Wajar banget itu. Bedanya itu nih kalau teknis ya. Duit juga bedanya jauh lah ya. Dulu maksudnya kayak lu anak SMP itu masih bisa. Iya, karena belum ada barang-barang mewah yang teknologi. Pokoknya dulu beli blok PDK Gold aja tuh, udah mewah itu blok inilah, blok Thailand nih PDK Gold. Padahal standar Kawasaki sana kan. Itu udah mewah banget. Iya benar. Cuma ya knalpot juga masih PJ gitu aja. Oke banget dulu. Iya, dulu PJ 34, PWM lah paling ini. Sekarang karbu ya mungkin masih pada pakai itu. PWM masih sih, tapi kan udah beda kayak sih. Bedanya tuh udah rempernya udah bisa gede, udah modifanya udah ini. Sekarang juga udah ada setting-setting. Kita lihat kemarin tuh Kohan udah nyeting elektron. Wah, kedepannya ya bisa lebih enak kan, bisa jadi gitu. Mungkin masih tahap penyesuaian. Iya, dari situ aja semua udah beda. Udah beda banget deh. Udah teknologi lah pokoknya. Dan teknologi ya pasti ujung-ujungnya butuh dana, butuh budget. Iya benar. Nggak mungkin kan teknologi itu gratis atau murah. Bener. Dan kalau gue tanya ini,
tentang match paling seru menurut lu selama lu balap main motor apa, Dir? Match paling seru kita ya, yang kita sendiri ya. Yang IDW sih waktu itu, yang pakai lampu tuh. Yang pakai lampu ini Yang berarti Adit motor Koko ini sama ya? Dila ya? Galon. Itu paling seru tuh. Karena mungkin di luar kota ya. Euforianya tuh beda banget. Itu gila dari start sampai finish penonton bisa full banget. Gue baru kali itu lihat itu tuh IDW full begitu penontonnya. Perasaan pas masih resmiannya masih main kosong ya. Iya. Gila pas lu main berdua. Gila, Ya mungkin full karena tuh. terfokus situ Iya, kan. iya, Kan iya. tadinya orang cuman ya ada ngurusin motor di pedok. Itu kan karena match-nya Udah udah selesai selesai. acara. Iya, Jadi orang pada orang ke situ semua tuh. terfokus di track itu. Dan bedanya kan udah gitu pakai lampu dan ada sistem Cari dua nih. cari 2 poin. Seru Deg-degannya ada. Waduh. Ini jangan sampai JS. Iya, Terus iya. juga gimana? Terus juga waktunya juga kelihatan kan, time-nya. Yang menang juga kelihatan. Nggak ada drama di finish. Iya. Tipis-tipis di Iya, siapa nih? Udah lihat time aja. Kalau time-nya sama ya ulang. Time berapa kemarin nih Dir menang, Dir? Di DW 7. 10-7 ya? Ya, 10-7. Base time kita 10-7. Tekno 10-5 base time-nya tuh Dila. Cuman kan nyari 2 poin tuh terakhir. Yang start terakhir tuh ya alhamdulillah kita ada faktor hokinya juga. Lucknya ada Ya ada juga lucknya juga, motornya Dilat trouble. Ya itulah permainan, nggak susah Iyalah. ditebak. Itu nggak bakal kejadian kalau match-nya cuma sekali doang sebenarnya tuh ya. Bener. Karena cari bener. dua-dua tuh ya jadi serunya kejadian gitu. tuh ya. ada bisa ada bal-balannya lah gitu, bisa ada. Gila berarti Nggak pada sekali masa doang. itu lu 10-7, Dila 10-5. Ebon udah kemarin sampai 10-1 ya. Iya 11. Tapi jauh juga time berarti. Standar Bang. bebas udah 10.4. Iya. Patokannya standar bebas. Udah 10.4, udah ngalahin time 59 Open zaman dulu dong. Emang bener secepat itu ya Cepet. perkembangannya. Perkembangannya cepet. Pasti ada bedanya lagi, risetnya Iya, pasti ada bedanya lagi. Hmm. Ya kita misalnya time kayak 10.7, terus time 10.4 atau ya pokoknya time lebih itu pasti bumbunya beda, racikannya beda, speknya beda. Beda lagi. Ya. Jarang yang sama gitu, jarang cuma rubah-rubah settingan, pasti ada sesuatu part atau ubahan yang signifikan gitu dari mesin. Ya kalau menurut kita sih gitu. Nggak mungkin nyempurnain nyeting doang sampai 04, 05. Iya. Nggak Paling mungkin, 01, 02 itu Iya. udah bagus banget gitu kan. Kecuali beda joki, mungkin joki yang super bagus banget atau nah itu bisa mungkin beda time-nya bisa signifikan. Iya bener. Tergantung lagi kan, balik lagi jokinya sama apa enggak. Berarti match paling seru lu ngelawan Tekno. Nah kalau gua Di tanya IDW. di IDW tuh ya, tanggapan lu tentang Tekno sekarang gimana, Dit? Waduh, udah apa ya, berkembangnya tuh pesat banget dari ya semuanya ya, sampai di Thailand pun bisa Ngacak-ngacak. bersaing banget. Iya bahasa ininya udah bisa ngacak-ngacak Thailand. Iya. Udah mau main sama Thailand pun Jadi berani terus, diadu. Dulu kan kita mendewakan banget ya. Iya benar. Dulu bilang kiblat Thailand ya, sekarang Bener, nggak- Ray. belum Belum nanti tentu. dulu. Coba aja dulu diadu. Pesat banget perkembangannya semua. Ya itu dari hasil-hasil dia ikut match di Thailand, resmian aja bisa juara 1-2. Maksudnya udah bisa podium tertinggi gitu kan. Tanpa jokinya Ebon. Iya, makanya udah bisa joki sini juga udah bisa bersaing Bisa banget. juga, iya. Udah bisa bersaing banget ya pokoknya. Karena jam terbangnya juga udah lebih bagus lah. Sering latihan, sering ini. Udah bisa bersaing banget kita lihat sih. Time-nya juga udah ya 11-12 lah, tinggal tergantung hoki-hokian Lucknya udah juga, iya, iya. udah tergantung lucknya aja dah. Menurut lu kenapa, Dir? Kalau kacamata lu bisa sampai segitunya berkembangnya? Iya, perjuangan risetnya sih. Capeknya itu. Nggak gampang tuh ya? Wah nggak gampang kita ngelihat orang, wah ya, enak ya kenceng. Kita tahu gimana perjuangan seorang mekanik, kru itu sampai Lu ngerasain banget begadang, sampai kita sering bilang wajar lah tekno kenceng. Kita masih tidur, dia udah bangun, pagi-pagi udah disentul, ya kan jam 6 pagi udah disentul, ya kan kita udah tidur, dia masih melek, masih begadangin motor, jam kerjanya juga udah beda. Ya kita bilang ya wajar karena semangatnya tinggi banget, effortnya tuh tinggi banget.
Ya di luar semua support dana dari apapun itu, ya emang yang pertama kali tuh semangat tim gitu. Semangat tim Kita itu lihat ya. timnya tuh kompak banget. Terus juga semua lininya tuh ada dari sektor kayak ngerjain kaki-kaki semuanya, mungkin Ahli-ahlinya semua ada ya? iya, Kabel-kabelan iya, juga kan ada udah, si Akang. kayaknya udah paket lengkap. wajar banget. Tapi ya itu jerih payahnya tuh bener-bener ekstra lah. Kita lihat perjuangannya tuh capek banget pasti. Semuanya itu. Bener. Gak hanya mekanik, kru, owner, semuanya tuh ya kalau mau ditanya owner ngabisin dana yang kecil lah, enggak kan pasti. Dananya mungkin. pasti gede dan luar biasa. Bisa sekenceng itu wajar. Dan semangatnya juga emang luar biasa pokoknya dah. Pesat. Tapi kalau menurut lu, Dir, Patokan kita itu tadi iya. ke Thailand ya. Ke Thailand. Heeh. Nggak, kalau menurut lu motor kenceng tuh dari nyetingnya, dari jokinya kah, dari mekaniknya kah? Menurut lu apa, Dir? Kalau motor kenceng itu semua pengaruh. Semua faktor sih ya? Semua paling pengaruh faktor. Ketika kita satu tim nih, ada apa aja sih? ya? Joki, mekanik, Asmek lah ya tim. kru lah, tim lah semuanya. Dan owner, 4 itu tuh. 4 itu. Satu ada yang kurang semangat atau bahasa kasar pincang lah. Nggak Ya bisa tuh ya? nanti mekaniknya lagi nggak semangat atau ownernya lagi ogah-ogahan. Iya. Wah itu nggak bisa, susah. Berat susah tuh buat kalau udah kenceng, pincang berat. gitu. Kalau semuanya kompak gitu, wah itu hitungannya motor cuma nunggu waktu aja kencengnya. Kalau menurut kita nih ya, Iya. tinggal nunggu waktu. Kalau itu semuanya semangat, mekanik semangat, kru semangat, owner semangat, joki juga semangat, itu sih kencengnya tinggal nunggu waktu aja. Bener. Tinggal mau sabar atau terus semangat ya pasti cepat atau lambat pasti kenceng gitu. Jadi 4 faktor itu emang semuanya harus seimbang ya? Wah, seimbang. Nggak boleh ada yang pincang nih. Nggak boleh. Semuanya harus semangat. Satu aja. Coba misalnya nih, mekanik semangat. Wah, semua kru semangat. Tapi ownernya lagi nggak semangat. Ya susah juga dong. Iya. Ya kan, nggak ada Bos mau supply nyeting nih, gitu kan, balas-balas. iya kan? Iya. Atau nggak ada support ya kan? Bener sih. Atau sebaliknya, wah owner lagi, wah gue lagi semangat nih. Terus mekanik lagi ogah-ogahan, motor dikejainya tarsok ya kan, jadi Iya. lama juga prosesnya. Bener, Kencengnya juga jadi ya jadi tanda tanya. Iya. Gitu sih, semua harus kompak, Seimbang, harus Wajib. semua tuh harus kencang semua tuh 4 ya. harus semangat semua, minimal semangat deh. Semangat itu mau begadang, mau tidur jam berapa, mau capek kayak gimana, udah lakonin aja. Itu semangat Jalanin itu aja, tuh harus semangat. ada ya. Pokoknya pasti bengkel-bengkel yang maksudnya yang lagi bagus, yang lagi lagi kenceng lah, lagi bagus, lihat timnya pasti lagi kompak, lagi solid. Iya. Itu lihat aja timnya. Bener. Nggak mungkin nggak solid, nggak mungkin nggak kompak. Bener. Dia terus kalau lu selama bangun motor balap, lu kan sebagai owner, lebih sering debatnya tuh lu sama joki apa mekanik? Lebih ke mekanik sih. Lebih ke mekanik? Iya. Karena kalau joki urusan mekanik gitu pasti. Lu nggak mungkin langsung ke joki gitu kan? Karena kita fokus satu di motor. Ke joki juga sih. Oh, sering kalau juga. misalnya koreksi segala macam. Tapi kan rata-rata joki koreksinya udah nggak banyak lah. Maksudnya cara bawanya tuh udah pada bagus Iya, ya. Tinggal joki kita udah matang tergantung semua sih ya pilihnya joki yang bagus lah gitu kan. Iya. Yang udah emang bawa Udah motor mateng tuh lah. udah bisa time kecil Iya, lah. iya, Kalau iya, kasarnya kalau kita bicara time. Ini joki A bawa motor udah bisa time kecil, ya udah berarti dia bawanya tuh udah bagus, tinggal kita sesuaiin motor. Tapi ya Kecuali joki baru paling cuman ngedidik gitu ya. nah itu Iya. kalau baru didik mungkin kita akan lebih banyak Concern berdebat ke sama jokinya. joki, Iya. berdebat atau lebih banyak masukan ke joki. Iya, Tapi kalau udah joki udah jadi, udah bagus, ya istilahnya udah pro lah. Iya. Ya itu udah nggak banyak, tinggal kita benahin di motornya, sesuaiin di motornya. Kayak ini nih, kita lagi ngeberesin rangka karena permintaan joki, terus kita lihat masuk akal. Oh iya nih jokinya kurang nyaman nih di star, ya udah deh coba kita benahin rangkanya biar dia lebih nyaman. Duduknya lebih enak. Itu Itu penting permintaan banget juga joki ya, kita sesuaiin. Kalau jokinya udah lu bawa aja deh sebisa lu, ya
kita lihat ya udah maksimal. udah maksimal, udah usaha ngendalin motor, tapi dengan motor itu lebih nyaman, Pasti dia otomatis lebih bisa ini, ya lebih kayak di bawahnya tuh kalau istilahnya 60 feet-nya pasti lebih bagus. Iya, Kata-kata kan kalau Thailand tuh ngejar 60 feet, pasti rangka yang dirubah. Iya. Kata-kata kaki-kaki rangka, posisi nyamannya joki. Mesin sih jarang. Nah iya pasti seputar itunya tuh kalau 60 feet ya, setahu kita ya. Iya benar. Mesin tuh udah kayak ke 402. Nah iya. Iya. Udah ngikutin maunya motor gimana. Iya benar. Jadi gitu sih sekarang. Kalau debat sama mekanik, bukan debat sih apa ya? Ya sharing lah. Iya. Sharing itu kalau ngasih masukan. Iya karena kita emang terbiasa dulu tuh jadi orang lapangan. Iya. Kalau sama bos Didi tuh udah lu yang berangkat. Dia nggak pernah keluar ya? Dia nggak pernah keluar. Iya. Kita yang ya dulu ya. Iya. Kita yang dipercayain ngeliat motor di track, mantau, ngeliat angin motor. Udah pokoknya lu rubah feeling lu sama feeling anak-anak deh. Lu rembukan joki gimana. Kalau feeling lu masuk akal, ya udah lu rubah gitu. Ya jadi kita jadi tahu dikit-dikit nih kalau motor gini harus rubah apa gitu. Biarpun kalau teknis bongkar motor sih kita kurang bisa ya. Cuman ya kalau ngeliat-ngeliat gitu ya ada gambaran dikit-dikit lah. Dan motor-motor lu tuh punya ciri khas ke sini kalau gue lihat ini ya, pelek depan tuh palang lu biasanya Dir. Kalau apa enggak juga? Enggak juga sih, kita lebih apa ya, lagi kayak pelek tuh lagi pengen palang ya palang. Kalau jari-jari nggak kayaknya nggak ada ciri khas. Nggak ada ya ciri khas. Nggak ada sih ciri khas gimana ya, kita ikutin ini aja, zaman aja nih, misalnya lagi zaman rangka Almu, modelnya begini terus emang sesuai gitu. Kayak kemarin rangka Almu rangkanya agak panjang-panjang kan supaya ngindarin motornya liar ngangkat. Sekarang tuh lebih ke rangkanya tuh agak pendek-pendek, ngejar 60 feet-nya lebih cepat. Ya mau nggak mau kita coba ikutin, selagi itu masuk akal. Kayak gitu sih. Tapi buat ciri khas begini aja monoton, enggak itu kayak ya. Enggak. Iya. Atau warna juga beda-beda warna, enggak juga. Udah semau kita aja, udah maksudnya bebas lah warna apa aja. Oh, belum pernah warna ini, bosan warna ini, ya gitu aja sih. Lebih ke updatein aja sesuai zaman lah. Iya benar. Dir, kalau lu ngeliat sering mantau Thailand gitu, menurut lu apa bedanya Dir? Joki Thailand sama motor Thailand? Joki itu misalkan Ebon Tonshaleng sama Rayong gitu. Sama joki kita apa bedanya? Motornya apa bedanya? Kalau buat sekarang sih beberapa ya joki sini udah banyak bisa yang bersaing ya? Iya, bisa banget. Dijajarin gitu time-nya udah 11-12. Iya. Sering menang aja juga udah pernah dong. Iya. Joki sini dengan satu event yang sama, track yang panjang sama, time-nya kadang lebih bagus ya kan. Jadi udah bisa bersaing banget kalau untuk joki sini. Dan kalau joki di sana perbedaannya ya kita juga kurang tahu kan, ada grade A, B, C ya. Iya. Ya mungkin kalau grade A-nya kita lihat ya, ini ada yang lagi bagus bawa FFA, yang nggak tahu ya, mungkin pendapat kita aja, ini dia lagi bagus bawa patak nih. Patak base time-nya sama dia terus. Iya, ya kayak Rayong gitu. Nah, gitu, patak, kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Ini kayak spesialis patak yang bisa base time ya. Dia nih, terus buat dua taknya dia gitu, yang lagi bagus, yang lagi kelihatan gitu kan, lagi bisa base time. Tapi kalau untuk skillnya mungkin 11-12 ya udah rata aja sih. Kalau joki A emang itu joki A udah pro gitu. Tinggal tergantung mental sama pas dapat motor bagus aja gitu. Kalau gue bilang joki A Thailand tuh ini Dir, masalah konsistensi sama mental sih. Oh itu iya. Itu lebih mental mereka. Jadi itu bedanya, maksudnya kalau gue ngeliatnya pas Tonshaleng sama Ebon sih. Tonshaleng kalau dia cari ET tanpa battle jago dia. Tapi begitu di battle mentalnya nggak sebagus Ebon. Jam terbang berarti jam terbang dibilang sebenarnya sama sih Dir. Tapi kan kalau buat nggak tahu ya, kalau kita maksudnya lihat liaran kalau A tuh karena dia lebih sering menang aja. Jadi maksudnya emang dia berarti secara battle lebih sering menang gitu joki ya pasti. Oh iya battle nggak pakai time dong. Iya. Kalau pakai time battle pakai time sebenarnya sih sama lah. Sama pakai time, tapi kan diadu pas berdua dong, diadunya berdua. Iya. Nih yang mana yang keluar nih? Iya. Bukan bicara time kan? Bukan. Ya, ini yang menang yang mana time-nya paling bagus ya, itu yang
yang masuk ke babak selanjutnya Iya. atau yang juara yang menang. Itu Bukan bukan diadu time best time. Bukan ET, Iya jadi iya bukan nyari benar. ET sendiri. Bukan cuman jalan sendiri doang kan. Iya. Itu mental Iya, itu sih benar-benar. gue bilang joki A itu emang luar biasa tuh. Iya jam terbangnya juga udah beda dengan Iya. dia main laga besar, Iya. bawa apa nominal yang besar juga itu Udah biasa mereka. udah biasa gitu. Nggak kaget. Gak kaget. Ya di sini juga udah sering ngadepin lah. Iya, Ya kan dari kemarin awal-awal langsung main di sana, Iya, bisa ya kan bagus juga battle di lah, sana, bawa nominal yang gede juga, Iya, iya. bisa ya udah bisa bersaing gitu kan, udah bagus sih alhamdulillah, udah kita lihat pesat deh perkembangannya pembalap-pembalap Bener. sini. Kalau motor gimana, Dir? Motor Thailand sama sini. Iya udah berani 11-12 banget. juga. Iya, udah berani banget, kan udah dibuktikan. Iya Udah pernah battle dengan satu event yang sama. Oke deh, dia joki Thailand, kita jokiin, misalnya jokinya sama-sama negara masing-masing, nggak kalah juga, Iya, ya kan? bener juga. Menang juga pernah, bahkan Iya, sering kan. Sering juga. Udah nggak jadi patokan sih sekarang. Lebih ke siapa yang lebih banyak riset, lebih banyak itu ya dia lebih unggul. lebih unggul. Iya, benar. Tapi disuruh coba deh mekanik Thailand ya dengan pembalap Thailand main di aspal Indonesia. Oh, itu berantakan pada udah terbukti juga tuh. Iya, adaptasinya. Iya. Power pada Iya. berantakan. Plusnya di sini Udah biasa jelek. Iya. Sirkuit jelek. Iya, dan disuruh coba aspal sana, adaptasinya nggak lama, cepet. Iya. Ngikutinnya cepet kok. Iya, bener. Tinggal masalah setar doang gitu biasanya. Oke, Dir. Terus ada mimpi lu yang belum terwujud nggak, Dir? Misalkan bangun motor apa atau lu pengen balap di Thailand gitu? Itu sih mimpinya. Itu mimpinya. Pengen motor sendiri, Balap di Thailand. balap ke Thailand. Anjir. Ya itu belum kesampaian. Udah pensiun. Tapi lu bakal kemungkinan comeback dengan motor lu ada kan? Dengan situasi dan kondisi yang belum tahu nih. Iya, belum Tapi tahu. kepengenan lu, semangat lu masih ada sebenarnya. Masih ada. Ya mungkin kita kan karena lagi fokus di bidang yang lain ya gitu. Iya. Kalau motor tuh Buang duit sih ya soalnya. iya satu buang Hobi duit. soalnya kan. Ya. Harus emang bener-bener fokus gitu. Kita nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa emang bener-bener riset harus jalan terus kan. Tahu Ini aja sendiri ya. kita juga udah nyolong-nyolong waktu. Oh ini Iya. kucingnya baru lahiran susah ditinggal. Iya. Harusnya nyeting dari minggu kemarin tuh. Oh. Terus aduh, kucing pada lahiran lagi. Terus kita juga tanggung jawab ke ownernya juga dong. Ya udah deh. Mau nggak mau ya nyuri-nyuri waktu lah, disempet-sempetin ya. Emang udah dikasih percayaan ya, kita harus jaga kepercayaan itu biar ownernya juga seneng. Dir, pertanyaan terakhir, harapan lu buat drag bike Indonesia apa? Ada sirkuit dulu deh. Sirkuit. Iya, itu yang khusus emang drag model kayak di Thailand ya kalau bisa aspalnya tuh emang ada perekatnya. Stripnya. Drag stripnya mau bisa itu buat motor harusnya minimal ya, buat mobil juga kalau perlu bisa juga. Iya. Sama ada apa? Bangku penonton kanan kiri emang khusus drag gitu. Itu emang khusus drag udah, dan itu bisa dipakai setiap hari latihan. Permanen lah. Yang paling penting. Bukan jalanan ditutup, bukan dipagerin, nah tapi itu permanen emang itu udah khusus drag gitu. Kayak di Thailand kan banyak banget gitu. Begitu, iya. Nggak tahu mungkin belasan sampai ya. Nggak nyampe sih. Nggak nyampe ya di bawah 10 ya, tapi masih banyak lah, lebih dari satu. Nah kalau di Indonesia satu aja punya dulu kan. Kalau Sentul tuh paling bisa dipakainya kan seminggu sekali udah gitu. Aspalnya beda emang, bukan buat drag dong. Aspalnya itu nyatu sama road race kan, bukan pakai perekat. Kalau drag di luar negeri emang udah Pakai perekat bener. khusus pakai perekat, bannya juga udah beda semua. Itu deh harapan kalau di drag ada sirkuit aja. Itu Sirkuit pertama tuh. iya, insya Allah lebih maju lagi. Majunya itu udah jauh banget pesat. Yang mudah-mudahan bisa terrealisasi
Haji Putra tuh ya. Iya, kita dukung banget pokoknya. Ada yang mau bergerak lah. Biar terrealisasi itu pasti disupport banget sama anak-anak drag. Ya itu pasti sih mengurangi angka balap liar di jalanan lah. Pasti tuh. Iya, yang kurang safety lah. Iya, iya. Ada lahannya dengan pakaian lengkap, ya meminimalisir, minimal nggak ada orang nyebrang, nggak ada, ya nggak apa, safety gitu, pakai helm, sepatu segala macem. Nah itu lebih enak lah, lebih nontonnya juga nggak deg-degan. Iya. Itu sekarang deg-degan keluar malam Iya, di jalanan. jantung udah nggak kuat sekarang, lihat-lihat malam gitu, ngilu pokoknya. Dari lihat penontonnya atau keamanannya udah nggak nyaman. Emang enak di sirkuit udah. Ya mudah-mudahan cepat ada sirkuit permanen lah. Amin. Oke lah Mbak Gadir, semoga match-nya Senin besok seru sama Mas Didi ya. Amin. Yang penting Terus lah pokoknya. ya bisa sama-sama berkembang bareng lah, maju bareng gitu kan. Kalau kalah menang mah udah biasa kalau main kalau nggak kalah menang. Tapi kan pelajaran atau review setelah main itu kan, oh kenapa nih, oh ternyata kita kurangnya masih sektor ini, oh di bawah kita masih kurang, oh di atas kita masih kurang, sering dicomot atau gimana, kan itu jadi ada bahan patokan. Lebih jadi pemicu buat perbaiki lagi kan. Kalau ada match ya kayak misalnya Tekno kesini-sininya kan match Thailand ini itu kan pemicu jadi tuh. Makin cepet jadi Makin cepet kan. Kalau nggak ada match cuma nyeting nggak tahu nih gimana. Iya, nggak punya patokan nih. Udah sampai sejauh mana kan kencangnya. Kalau itu kan patokannya jelas gitu. Kalau ada match atau ada time, ada kelihatan gitu kan hasilnya. Itu sih yang lebih pengaruh. Oke lah, siap. Thank you. Thank you banget, sama-sama. Sukses terus pokoknya. Sukses terus usaha kucingnya, semoga bisa Sama-sama. comeback lagi motornya, Mbak Gadir. Thank you, Dir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Kira-kira gimana? Udah banyak. Jangan kesana gua doang sama dia ini. Yang bener mah emang sebelum balap lagi. Iya. Mas gue mana? Nah, nggak usah ditimbang lagi om, bensin habis juga apa nih? Kalau blok apa? Mati atau di tengah. Oh iya. Gila rame banget.
kenapa mati tiba-tiba. Mas Bahai, maaf lahir batin. Suaranya udah habis. Next time. Udah kanan belum? Kanan udah. Magadir emosionalnya mantep banget kayaknya nih. Sampai gak kuat. Kayak habis konser. Iya. Makan-makan ya. Bener. Oke, siap. Iya, bener. Amin. Makin beres ya. Mens komisi dong. Iya, mens komisi. Pasti. Oh iya tuh pasti. Halus. Iya, jangan lupa. Habis ini gantian. Tuh, riset knalpot ya. Ada makan minggu. Yang pasti udah lama nggak pernah udah ngerasain gini lagi. Iya. Lama banget. Iya. Momennya. Momennya, ya. Tapi gila. Oh!